pasangan bicara Anda yang pada saat itu memang ada unsur kebohongan di dalam dirinya. Ini adalah 8 hal yang perlu Anda pahami ya. Karena sebetulnya ini tidak hanya terarah dengan pasangan kita, tapi dengan siapapun ketika kita merasakan hal-hal seperti itu, ada kemungkinan memang orang yang kita atau lawan bicara kita ini memang sedang tidak jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 ciri fisik wanita sedang berbohong. Ini. Lalu apa sih ciri-ciri fisik yang dapat menandai bahwa seseorang ini sedang berbohong? Kali ini Kang Kumis ingin sebutkan 8 ciri fisiknya ya. Ciri fisiknya ini maksudnya agar lebih mudah diketahui sama-sama. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga video terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, yang pertama biasanya ketika seseorang sudah mulai berbohong ya, apalagi kebohongan ini terhadap orang yang kita cintai, tentunya rasa takut ketahuan ini jauh lebih tinggi ya dibanding dengan orang pada umumnya. Nah, biasanya yang pertama adalah bukan rahasia lagi ya. Ketika seseorang sudah mulai berbohong atau bahkan sedang berbohong, ia akan mulai menghindari kontak mata. Jadi ketika kita memandang si dia, ini akan jauh dia akan mudah mengelak di pandangan kita. Cuman ini ada 2 versi, yaitu yang kedua, dia akan memandang jauh lebih tajam ke arah kita. Nah, namun di sini tentunya dua-duanya mudah dibedakan. Karena pada dasarnya ketika kita mendapatkan sebuah pandangan yang tidak mengandung sebuah kebohongan, pandangannya akan biasa-biasa saja. Ini paham ya. Kemudian yang ketiga biasanya dia mulai banyak bergerak ya. Jadi dia tampak sekali ya bentuk fisik kegelisahan atau anggap saja banyak melakukan gerakan yang diulang-ulang dan gerakan yang tidak penting menurutnya. Artinya gerakan yang memang tidak terfokus pada topik yang sedang kita perbincangkan. Ini beda biasanya. Lalu yang keempat, biasanya ketika seorang wanita ketika sudah berbohong atau sedang berbohong, biasanya ia mulai menggigit bibirnya sendiri dengan mata yang berkaca-kaca. Ini sering dilakukan. Ini juga sebetulnya bentuk rasa takut ketahuan yang tersimpan. Lalu kemudian yang kelima adalah berkeringat. Nah, berkeringat ini adalah merupakan sebuah bentuk rasa takut yang luar biasa ya. Ini sebetulnya yang menimbulkan keringat ini keluar, biasanya keringat dingin ya. Ini karena rasa takut yang berlebih yang ia rasakan pada saat itu. Ini jadi ketika kita semakin takut maka akan semakin mengundang banyak keringat. Lalu yang keenam biasanya sering berdehem ya. Berdehem atau mengulang-ulang pertanyaan ya, mengulang-ulang pembicaraan. Mengulang-ulang pembicaraan ini diharapkan agar Anda tidak bergeser ke topik lain. Ini. Jadi apa yang sudah terlanjur ia bicarakan, bagaimana ia berusaha agar Anda percaya dengan apa yang ia katakan. Ini. Lalu yang ketujuh, secara fisik dia akan terlihat pucat. Ini jelas ya. Karena bentuk rasa takut apapun ya, termasuk takut ketahuan ketika seseorang berbohong, ini juga akan berdampak pucat pada wajah. Lalu yang kedelapan, ketika Anda ingin kembali ke topik yang dia memang merasa dianya si bohong ya, ini dia pun sebaliknya, dia ingin bergeser topik dari apa yang Anda bicarakan. Jadi di sini di akhir ini sebetulnya berebut topik pembicaraan, kepengen cari selamatnya. Terutama ini adalah orang pasangan bicara Anda yang pada saat itu memang
ada unsur kebohongan di dalam dirinya. Ini adalah 8 hal yang perlu Anda pahami ya. Karena sebetulnya ini tidak hanya terarah dengan pasangan kita, tapi dengan siapapun ketika kita merasakan hal-hal seperti itu, ada kemungkinan memang orang yang kita atau lawan bicara kita ini memang sedang tidak jujur. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Gembong sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Gembong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.